Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita bisa melakukan sholat berjamaah di masjid ini. Ini dalam bulan Ramadan memasuki hari yang ke-16 ya. 17 lupa ya. 17 ya, berarti sudah setengahnya lebih ya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, beberapa hari ini kita dikejutkan ya, dihebohkan dengan adanya kemunculan pagar laut misterius yang ada di perairan Banten. Ya, cukup menghebohkan. Ini diawali pada penemuan salah seorang nelayan yang tergabung di dalam HSNI, himpunan HNSI, himpunan nelayan seluruh Indonesia. Ya, karena mengganggu dengan adanya pagar laut tersebut, karena tangkapan ikannya menjadi berkurang, kemudian jalur pencarian ikan juga semakin jauh, dan kalau malam itu sering perahunya itu menabrak pagar. Atas temuan ini melapor ke DKP ya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Dari DKP Provinsi Banten ini diadakan peninjauan itu pada sekitar bulan Agustus 2024, dan atas laporan tersebut pihak DKP Provinsi Banten mengadakan peninjauan, dan saat itu pagarnya itu baru sampai 10 km. Kemudian beberapa kemudian melakukan peninjauan yang kedua, sudah bertambah pagarnya itu sampai 10 km lebih. Dan dikejutkan pada akhir 2024 panjang pagarnya itu sampai 30 km lebih. Ya, dapat dibayangkan 30 km lebih itu kira-kira dari mana ya jaraknya? Barangkali betul lah Cileunyi Pak. Dari pintu tol Maros sampai ke Cileunyi ya, kira-kira sepanjang itu pagar tersebut, dan itu cukup panjang untuk ukuran pagar. Dan kalau misalnya pagar itu digeser sedikit, misal ke barat, misalnya ke Pulau Merak, kemudian menuju Selat Sunda, melalui Selat Sunda, itu pagar tersebut hampir mencapai Sumatera. Jadi sungguh panjang, luar biasa. Dan atas temuan ini pihak DKP melaporkan ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Atas laporan tersebut pihak KKP itu melakukan peninjauan, pagarnya sudah sampai 30 km lebih, dan pihak KKP itu hanya menyegel. Kemudian atas tindakan Presiden Prabowo, pagar tersebut harus dibongkar. Maka dilakukanlah pembongkaran dengan melibatkan berbagai unsur. Ada dari Polairut, dari nelayan, dari TNI AL, bahkan menggunakan pesawat tempur ya, amfibi ya. Ya, dapat dibayangkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit ya. Dari hasil penelitian selanjutnya tersebut nama ada kepala desa yang terlibat, yaitu Kepala Desa Kohot ya. Kepala Desa Kohot yang menerbitkan, yang memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat hak milik. Sampai ratusan diterbitkan.
kepalanya desanya Kohot, barangkali tepatnya apa nih? Sikahed barangkali ya. Ya, atas tindakan tersebut, kemudian Bareskrim menetapkan kepala desa Kohot itu sebagai tersangka dan dikenai denda membayar sekitar 48 miliar. Dan kepala desa ini nampaknya tidak ada upaya hukumnya, jadi menerima apa yang jadi keputusannya, dan pihak KKP dengan ditetapkannya tersangka kepala desa Kohot dan beberapa aparatnya itu, masalah ini sudah menganggap selesai ya. Ya, karena sudah mau membayar ya 48 miliar. Tapi Komisi 4 DPR ya, sebagai mitra KKP itu merasa tidak puas atas sikap KKP dan mengusulkan supaya diusut tuntas karena ini pasti ada dalangnya. Ya, terlepas dari masalah hukum, mudah-mudahan segera terungkap siapa dalang dibalik pembuatan pagar tersebut. Terlepas dari masalah itu semua, orang atau kelompok ingin menguasai laut. Kenapa laut ingin dikuasai? Karena terlahnya laut itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, mempunyai potensi yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan sebagian ada yang menganggap bahwa laut itu punya kekuatan magic atau kekuatan gaib. Seperti di Yunani mempercayai bahwa laut itu dikuasai oleh dewa yang namanya dewa Poseidon. Kemudian orang Hindu mempercayai bahwa laut itu dikuasai oleh dewa yang namanya Sang Hyang Baruna. Dan Indonesia juga ada laut, penguasa laut selatan yang sudah tahu siapa tuh Pak? Ya, ini Roro Kidul. Pernah disinggung kemarin ya sama Pak Wawan ya, penguasa laut Kidul, katanya berbaju hijau. Ya, punya potensi seperti itu. Suka diadakan sedekah laut katanya. Padahal laut itu tidak perlu disedekahi ya, karena laut itu sudah kaya ya. Ya, bab sedekah ini sempat disinggung ya oleh Pak Didin ya beberapa waktu yang lalu mengenai berbagai hal tentang sedekah. Ya, laut begitu besar potensinya. Potensi apa yang ada di laut? Kalau kita rasakan, laut rasanya seperti apa, Pak? Ibu-ibu barangkali ya pasti sudah tahu semua. Rasanya asin ya. Kenapa asin? Ada apa di situ? Ada, betul, ada garam, Pak. Dalam hal ini garam dapur ya, lebih tepatnya itu ada garam dapur. Garam dapur itu adalah suatu senyawa NaCl. Senyawa itu adalah suatu gabungan dari beberapa unsur menghasilkan suatu senyawa. Dalam hal ini unsurnya adalah Na dan Cl. Bergabung membentuk NaCl yang kita kenal sebagai garam dapur. Nah, ini sebagai suatu potensi bahwa kita tahu sifat unsur dari Na itu sendiri dan Cl itu berbeda ya. Na itu mempunyai sifat ingin melepaskan elektron, sedangkan Cl cenderung menerima elektron. Ini potensi untuk menghasilkan energi. Karena energi kita tahu seperti energi listrik ini, energi listrik ini diakibatkan adanya aliran elektron. Jadi Na cenderung melepaskan elektron, sedangkan Cl cenderung menerima elektron. Jadi ada transfer elektron. Ini potensi untuk menghasilkan energi. Tentunya harus dibuat sedemikian rupa supaya energi itu bisa ditangkap gejalanya. Kalau saya ambil contoh misalnya di depan Bapak Ibu ada batu baterai, kemudian ada lampu. Kira-kira
bisa menyala, lampu tidak menyala ya. Padahal di situ ada sumber energi ya, batu baterai ya. Supaya dapat menyala, apa yang harus kita lakukan? Tentunya harus dihubungkan ya. Di dalam baterai itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kutub positif yang kita kenal sebagai anoda ya. Anoda kutub positif, dan ada elektroda kutub negatif di bagian bawahnya. Kita hubungkan, maka akan terjadi aliran elektron. Kalau dihubungkan berarti ada lampu itu akan menyala. Lampu itu ditempatkan di antara kutub positif dan kutub negatif. Begitu pula potensi di laut dilakukan sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa supaya transfer elektron itu terjadi. Transfer elektron terjadi karena kita tahu bahwa kandungan NaCl di laut itu cukup tinggi ya. Jadi kita bisa menguji dengan alat sederhana yang ada di dapur, misalnya bagaimana kandungan NaCl di dalam lautan itu paling tinggi di antara unsur-unsur yang lainnya, di antara senyawa-senyawa yang lainnya. Karena di situ ada magnesium sulfat, ada kalium klorida, ada periklorida dan sebagainya. Ada yang paling tinggi adalah kandungan dari natrium klorida. Itu yang kita kenal sebagai garam dapur. Bagaimana kalau mengujinya? Ini cukup sederhana ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan percobaan yang sangat sederhana. Kita ambil panci, kita ambil air laut, misalnya air laut dari Pangandaran, kita masukkan ke dalam panci. Tentunya kita timbang dulu ya, panci dalam keadaan kosong itu berapa. Kemudian kita ambil misalnya sebanyak 1 liter. Bisa dibayangkan 1 liter itu kalau liter beras itu terbayang ya, seperti itu. Kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan sampai semua airnya menguap. Nanti akan tertinggal kristal putih berupa NaCl. Selanjutnya kita timbang, tentunya didinginkan terlebih dahulu ya. Setelah dingin pada suhu kamar kita timbang selisih antara panci yang berisi kristal NaCl dengan panci kosong, itu menyatakan berat NaCl. Selanjutnya bagaimana cara menghitungnya? Kita timbang dalam satuan gram, kemudian dibagi dengan 1000 kali 100%, maka didapat kadar NaCl. Ya, kadar NaCl rata-rata di perairan itu sebesar 3,5%. Artinya kalau di dalam 1 liter air itu akan ada garam NaCl sebanyak 35 gram. Ya, ini potensi laut yang belum tergali. Kita coba memanfaatkan bagaimana potensi laut itu. Jadi bukan untuk disembah ya, sebaliknya potensinya, tetapi untuk dimanfaatkan guna kesejahteraan umat manusia. Banyak potensi laut yang bisa kita manfaatkan, dan beberapa negara juga sudah mencoba memanfaatkan air laut. Di antaranya ada Kanada. Kanada itu mempunyai garis pantai itu yang paling panjang di dunia. Dan kedua itu Indonesia menempati garis panjang terpantai kedua setelah Kanada. Dan ini merupakan potensi untuk menghasilkan energi. Dan Kanada sudah mencoba menggunakan memanfaatkan energi laut, itu berupa gelombang laut. Dengan memanfaatkan gelombang laut, kita coba, ini sudah masuk ya, di dalam Kementerian ESDM sudah mengusulkan supaya dibuat dalam rencana usulan pengadaan tenaga listrik itu supaya memanfaatkan energi laut itu yang akan dibangun di Flores. Flores itu tepatnya di Larantuka, termasuk Nusa Tenggara Timur ya. Ini dari kajian Kementerian ESDM, energi sumber daya mineral, dengan memasukkan dan bekerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya dengan Skopindo ya. Skopindo itu tempatnya Pak Ferry bekerja ya. Ya, Pak Ferry kan pernah bekerja di Skopindo. Pak Ferry sudah kenal Bapak-bapak semua ya.
Ini memang agak lain nih Pak Ferry ini dari kita. Gimana bedanya Pak Ferry? Ya kalau kita ya saya sendiri itu orang tua saya Islam, bapak saya Islam. Jadi kalau saya ini Islam turunan ya. Tidak demikian halnya Pak Ferry itu alhamdulillah sebagai mualaf. Tahun berapa Pak Ferry masuk Islam? Tahun 2000, berarti sudah 24 tahun ya. Alhamdulillah. Saya juga punya temennya orang Hindu namanya Made, masuk agama Islam. Suatu saat terlibat dalam obrolan ringan, mau mengganti nama. Ya, saya pikir Pak Made, namanya Made ya, jangan diganti namanya. Loh, kenapa jangan diganti? Supaya banyak inspirasi lain, supaya Made-Made lain masuk Islam. Jadi sampai saat ini tetap menggunakan nama Made. Beberapa waktu yang lalu di sini juga ada mualaf yang bule dari mana tempoh hari? Austria ya, namanya Abdullah, betul ya? Ya, kalau saya sendiri tidak terlalu banyak berinteraksi ya, hanya sebatas sholat berjamaah, mungkin salaman seperti itu. Tapi ketika beliau berpamitan mau kembali ke tanah airnya, begitu saya baca postingannya, ya tanpa terasa meneteskan air mata ya. Barangkali sesama Islam kita itu merasa saudara. Ya begitu mengenai air laut, banyak negara-negara, dan kita yang akan dikembangkan itu bukan dari gelombang tetapi dari arusnya, karena arus laut di Indonesia itu cukup besar. Jadi menggunakan turbin itu dimasukkan ke dalam laut. Dengan adanya arus laut maka akan memutarkan turbin tersebut selanjutnya akan dialirkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Dan ini kalau bisa terwujud, ini akan merupakan penggunaan energi arus laut yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi yang lain menggunakan gelombang laut. Kalau gelombang laut itu berarti turbinnya itu di atas permukaan laut. Tetapi kalau arus itu di bagian dalamnya. Karena kita tahu arus laut itu cukup kuat di Indonesia, sehingga yang dikembangkan adalah pusat tenaga listrik arus laut, yang bukan air laut. Yang air lautnya belum ya. Mudah-mudahan kedepannya potensi air laut itu bisa dikembangkan dengan memanfaatkan kandungan NaCl yang ada di dalam air laut. Tentunya potensi ini dengan menggunakan memasang elektroda positif yang kita sebut dengan anoda, diharapkan bisa mengalirkan elektron ke elektroda yang bermuatan negatif. Ketika mengalir kita tangkap, akan menghasilkan energi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengembangkan energi tersebut. Mengenai laut, ini banyak yang terdapat di dalam Al-Quran. Kira-kira ada 32 ayat yang menyebutkan tentang laut. Sedangkan darat itu hanya 13 ya. Jadi kalau kita jumlahkan ayat yang menyebutkan laut itu ada 32 ditambah 13 ayat yang menyebutkan darat, itu kalau kita jumlahkan ada 45 ayat ya. Kalau kita mau persentasinya antara darat dan lautan, berarti 32 dibagi 45 kali 100%, hasilnya kira-kira 70% lebih. Dan darat itu kalau kita bagi persentasinya yaitu 13 dibagi 45 kali 100%, hasilnya kurang lebih 29, sekian persen.
Ini sesuai dengan kenyataan bahwa 70% permukaan bumi itu diliputi oleh lautan dan hanya 30% itu berupa daratan. Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Ya tentunya bukan sesuatu yang kebetulan, karena Allah sudah merancang bumi itu sedemikian rupa. Perbandingan antara lautan dan daratan itu lebih banyak lautan dibandingkan dengan daratan. Salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi syakhara yahlu litakulu minhu lahman tariqaya wa tastahil minhu hilyatan talbasunaha wa talqulku wa ma ilafihi wa la antabu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Dari ayat surat An-Nahl ini dapat di beberapa bagian ayat. Yang pertama, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Jadi Allah menyediakan sedemikian rupa ikan yang segar untuk dikonsumsi. Saya kira banyak yang suka ikan ya, karena ikan itu mempunyai protein yang tinggi berupa asam amino, di mana asam amino itu diperlukan untuk pembentukan sel baru dan untuk mengganti sel yang rusak. Di samping itu juga mendukung proses pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi Allah menyediakan sedemikian rupa ikan. Dan yang bagus itu ikan yang mentah ya. Orang Jepang suka makan ikan mentah ya. Barangkali orang Indonesia tuh karena belum terbiasa ya makan ikan yang mentah. Karena ikan yang diolah itu sudah mengalami ada kerusakan sedikit dari kandungannya. Jadi sebenarnya baiknya ikan yang mentah. Tapi barangkali orang Indonesia belum terbiasa makan ikan yang mentah. Tapi kalau orang Jepang sudah biasa seperti itu. Cuplikan ayat yang kedua dari surat An-Nahl 14 itu, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Perhiasan, ya kita lihat di Pangandaran, ada perhiasan terbuat dari kerang ya. Isinya kita ambil, kita makan, kerangnya kita hias sedemikian rupa menjadi barang hiasan. Kemudian kira-kira apa lagi ya hiasan yang ada di laut? Barangkali ibu-ibu, halo ibu-ibu, ada ibu-ibu. Ya, hiasan apa? Kira-kira yang suka dibikin cincin, dibikin kalung, dibikin gelang dan sebagainya. Mutiara, betul ya. Itu mutiara itu berasal dari laut ya. Ya, Pondok Mutiara ini alhamdulillah kita tinggal di Pondok Mutiara, nama yang indah ya. Pondok Mutiara, apalagi masjidnya, Masjid Pondok Mutiara Hikmah. Oh, masjidnya tidak pakai ya. Jadi masjidnya Mutiara Hikmah. Mutiara Hikmah yang selalu memancarkan cahaya keindahan. Siapa yang selalu memancar cahaya keindahan untuk masjid ini? Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua ya. Selalu memancarkan cahaya keindahan di masjid ini. Bapak Ibu adalah sesuatu mutiara-mutiara di masjid ini yang selalu memancarkan cahaya keindahan. Alhamdulillah setiap subuh di
Di masjid ini selalu ramai ya, selalu memancarkan kehangatan dan keindahan. Ini ada satu pengalaman, saya suatu saat pergi ke suatu masjid, masih di dalam kota dan cukup padat penduduknya dan sangat menyedihkan sekali. Ketika itu saya mencoba sholat subuh berdua dengan adik saya. Ketika masuk itu hanya ada 4 orang termasuk saya dan adik saya. Jadi ada satu muadzin, satu imam, jadi hanya 4 orang, Pak. Jadi cukup menyedihkan sekali. Jadi kalau misalnya saya nggak datang pada saat itu, barangkali hanya berdua. Tapi kalau satu berhalangan berarti hanya 1 orang merangkap muadzin, merangkap imam. Alhamdulillah jemaah di sini masjid kita selalu hangat. Berikutnya yang ketiga, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Kita di laut banyak melihat berseliweran kapal-kapal ya, apakah itu kapal nelayan, kapal pesiar, kapal barang ekspor impor, dan dari situ terjadi pergerakan ya, transportasi dari satu pulau ke pulau lain. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan yang keempat, dan supaya kamu bersyukur. Ini ditutup dengan pesan yang sangat mendalam ya. Pesan yang sangat mendalam dari penutup ayat 14 surat An-Nahl ini, supaya kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah melalui laut, dan sudah pantas manusia bersyukur, bahkan yang disediakan oleh Allah itu melebihi daripada yang diinginkan oleh manusia. Jadi sudah sepantasnya manusia itu bersyukur seperti yang tertuang di dalam surat Ar-Rahman ya. Fa bi ayyi allahi rabbikumat tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kepada panitia, saya mohon maaf mungkin tidak bisa sepenuhnya memenuhi tugas yang diberikan oleh panitia ya. Dalam kesempatan ini kami bersyukur ya pada Pak Epi yang sudah bersedia menjadi imam pada pagi hari ini. Pak Epi itu ya dalam memberikan ceramahnya juga sangat bersemangat ya, berapi-api. Banyak juga penceramah lain seperti Pak Arif ya, ketika menyampaikannya sesuai dengan namanya, materinya disampaikan secara bijak dan arif. Ada juga Pak Taufik ya. Pak Taufik itu materinya yang diberikan, tutur katanya sangat apik ya. Oh Pak Yuda, Pak Yuda semangatnya bagaikan semangat perang Bratayuda ya. Sangat. Pak Amin. Pak Dadang ya. Pak Dian. Pak Dian itu selalu brilian Pak Dian itu ya. Pak Eli itu pemilihan kata-katanya selalu jeli. Ya. Kalau Pak Dadang itu enak dipandang ya. Ada Pak Dadang? Pak Dadang Rosmana, betul ya namanya Pak Dadang Rosmana. Enak dipandang, penuh pesona. Nggak tahu yang lain. Selalu ridho ya. Selalu ridho. Barangkali itu Bapak yang dan saya sampaikan, ada pantun buah batu. Saya tidak berani melanjutkan itu. Silakan itu. Soalnya di situ ada HSHS ya. Saya takut itu ya. Ya ini aja. Jalan-jalan ke Istiqomah. Ketemu teman mama. Aku rindu Masjid Mutiara Hikmah.
karena jamaahnya ramah-ramah. Alhamdulillah. Satu lagi. Bukan orang nggak mau melanjutkan itu ya. Ke pasar antri beli santan kara. Pulangnya lewat Cibabat. Aku senang tinggal di Pondok Mutiara, warganya sangat bersahabat. Bapak Ibu, itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Oh, satu lagi nih ya. Beli berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.